Dalam hati sabi terasa sayang, dalam hati sabi terasa rindu. Lagu syahdu lunden dangkan, oh ubat rindu kegata dinda. Dalam hati mantang terukis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada tempat yang sederhana ini guna untuk mengikuti pemahaman yang akan disampaikan oleh teman sejawat kita nantinya. Selawat dan salam kita sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya penghormatan saya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang berhadir. Di kesempatan ini kita akan melaksanakan atau ada kawan kita dari CGP Angkatan 9 yang akan menyampaikan pemahamannya nanti di simulasi budaya positif. Nah, sebelum kita mulai ke acara, kita akan berdoa dulu untuk mendapatkan berkah acara kita hari ini dengan membaca Ummul Quran. Dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Selanjutnya kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu dengan menyanyikan lagu wajib seperti biasanya, lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi batu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Tanpa jiwanya dan badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Max Penggerak. Ini lagu kebangsaan Guru Penggerak. Kita bangun semua, Bulatkan tenaga, buatkan hati, negeri ini memanggil mutawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan.
yaitu lagu kebangsaan kebanggaan CGP, apalagi IPK sekarang CGP angkatan 9 akan mendiseminasikan modul 1.4 yaitu budaya positif, akan memberi pemahaman kepada kita tentang apa saja yang termasuk dalam budaya positif, nantinya bisa kita terapkan di sekolah kita. Saya tidak berpanjang lagi, langsung saja kita panggilkan Ibu Eka Afriani yaitu CGP angkatan 9 SD Negeri 10 Dewantara Aceh Utara. Pada Ibu Eka Afriani disilakan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji berserta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas kasih dan sayangnya kita telah diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan yang sederhana ini dalam keadaan sehat dan berbahagia guna untuk mengikuti diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan saya paparkan nantinya. Selawat bernadakan salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah yang kita rasakan seperti sekarang ini. Penghormatan saya pertama sekali kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 10 Dewantara dan kepada seluruh Dewan Guru yang telah hadir di ruangan yang sederhana ini. Baiklah, untuk mempersingkatkan waktu, saya tidak akan memperpanjang lagi Mbak Lima. Di sini saya akan melakukan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Saya Eka Afriani SPD, calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri 10 Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Jadi tujuan kita hari ini berkumpul di ruangan ini adalah untuk mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tidak hanya itu, untuk mendapatkan kesempatan saya akan berbagi pemahaman yang saya ketahui dari guru penggerak, nantinya saya akan berbagi kepada ibu-ibu semua. Ini adalah tujuan kita berkumpul pada hari ini. Pernahkah ibu mendengar apa itu budaya positif? Pernah ya? Jadi budaya positif ini adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif di sini adalah kebiasaan yang kita lakukan di sekolah kita. Pasti kita sudah melakukannya setiap hari. Karena dengan menumbuhkan budaya positif tanpa adanya kolaborasi antara kepala sekolah dan guru juga murid, mungkin budaya positif di sekolah kita ini tidak akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, apakah di sekolah kita ini sudah diterapkan budaya positif yang seperti yang saya katakan tadi? Sudah ya? Kalau ibu-ibu sudah melakukannya, coba ibu berikan contohnya budaya positif apa yang telah ibu lakukan sehari-hari, misalnya dari Senin sampai Sabtu, budaya-budaya apa yang telah ibu terapkan di sekolah? Misalnya kalau hari Senin kita di sekolah mengadakan apa, Bu? Upacara bendera. Setiap hari Selasa membaca Asmaul Husna. Kalau hari Rabu membaca surat pendek. Hari Kamis literasi. Hari Jumat membaca Yasin. Dan hari Sabtu gotong royong. Itulah budaya positif yang telah kita lakukan di sekolah kita. Mungkin ada budaya positif lainnya seperti siswa kita berdiri di depan pagar
budaya positif. Kemudian di sekolah kita juga ada kita melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Itu juga termasuk ke dalam budaya positif. Nah, Bapak Ibu, ini perlu kita ketahui. Kita akan merasa malu kalau diri kita ada di dalam ke-12 poin ini. Ya, di sini saya telah merangkum bahwa anak atau diri kita sendiri, kalau kita mempunyai sifat-sifat seperti ini adalah sifat yang tidak baik kepada kita. Misalnya datang terlambat, tidak mau belajar, tidak masuk sekolah, tidak ikut upacara, selalu menyontek, tidak menjaga kebersihan, berbohong, tidak mengerjakan tugas, tidak bertata krama sopan santun, kemudian tidak melakukan kewajiban, yang terakhir tidak ikut kegiatan sekolah. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang tidak patut kita contohkan di dalam budaya positif di sekolah kita. Kita harus malu kalau kita menerapkan ke-12 poin tersebut. Nah, yang akan kita paparkan hari ini adalah konsep inti budaya positif ini ada 7 ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol manusia. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Ini kita akan membahasnya satu persatu. Nah, tadi yang pertama adalah perubahan paradigma. Di sini perubahan paradigma dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu di setiap murid. Di sini kita tahun yang kebelakang kita telah menerapkan kurikulum 2013 ya. Kemudian seorang Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim mengubah kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka, yaitu dalam kurikulum merdeka ini terdapat pembelajaran yang membentuk karakter pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini juga dapat kita lihat terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berpikir kritis, kreatif, berprestasi dalam sadar lingkungan berdasarkan iman dan takwa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini adalah visi sekolah kita nantinya. Nah, sekarang kita kan sudah mengetahui bahwa di dalam kurikulum merdeka ini terdapat 6 profil pelajar Pancasila ya. Di sini saya tidak akan memperpanjangkan lagi, mungkin pastinya ibu-ibu sudah mengetahui apa bunyi dari profil pelajar Pancasila. Untuk lebih semangatnya lagi, saya minta kesediaan dari Ibu Era untuk memandu dan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Kita sama-sama bernyanyi ya Bu ya. Ibu-ibu kalau bagus semua, biar Ibu Era memandu lagu profil pelajar Pancasila. Baiklah ibu, kita akan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ulang lagi. Ya, sekalian semangat sekali. Yang semangat. 1, 2, 3.
Next. Kemudian yang kedua di sini ada disiplin positif. Yang pertama, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki rasa bertanggung jawab dan menemukan kesadaran diri terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Di sini kalau kita berbicara mengenai disiplin, pastinya kita juga akan merasa malu ya. Saya sendiri merasa malu karena saya mungkin manusia biasa yang juga melakukan kesalahan. Saya juga di sini mungkin belum 100% menerapkan disiplin diri. Karena disiplin diri ini kalau kita lakukan terpaksa itu akan tidak akan menemukan kesadaran pada diri kita. Kemudian yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sini kita walaupun peserta didik kita yang menerapkan disiplin ini tidak mengharapkan imbalan. Mereka melakukan disiplin diri ini dengan hati penuh dari hati di dalam diri dia, menumbuhkan disiplin tanpa ada penghargaan ataupun imbalan dari seseorang. Kemudian yang ketiga, sebagai pendidik bertujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita seorang pendidik ini harus mendidik anak. Bagaimana itu disiplin diri? Jadi tugas kita di sini memotivasi anak untuk melakukan perubahan yang lebih baik ke depannya tentang disiplin positif ini, supaya anak-anak nantinya akan berkembang dan maju. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Di sini dapat kita lihat kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Inilah kebutuhan dasar manusia. Kemudian pada kebutuhan dasar manusia ini terdapat 5 poin. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua cinta kasih dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Ini akan kita bahas satu persatu. Di sini yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Pastinya kebutuhan bertahan hidup ini kita pasti menginginkan diri kita sehat badan, sehat fisik, dan sehat pikiran. Dan kita juga memerlukan tempat tinggal. Juga kita memerlukan pakaian untuk kita sehari-hari, dan kita juga seorang manusia ini memerlukan makanan pokok. Inilah kebutuhan manusia yang bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang. Murid yang mempunyai kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, akrab dengan orang tuanya, biasanya belajar bila suka dengan gurunya, menganggap penting teman sebaya dan suka belajar berkelompok. Seorang murid membutuhkan kasih sayang bukan saja di rumah Bapak Ibu. Nah, di rumah dia membutuhkan kasih sayang sama orang
Kemudian kekuasaan. Siswa yang mempunyai kebutuhan pengakuan yang tinggi biasanya akan selalu ingin menjadi pemimpin. Nah, di sini bisa kita lihat siswa yang menjadi pemimpin ini biasanya dia sering berkuasa ya. Ada di sekolah kita yang seperti itu murid kita? Hah? Kemudian suka mengamati sebelum mencoba hal baru. Ada ya? Dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan dan ingin selalu mencapai yang terbaik. Ada Bu ya? Ini mungkin tidak saya perpanjangkan lagi karena ini adalah hal-hal yang sering kita dapat sama anak-anak didik kita. Kemudian selanjutnya kebebasan. Kebutuhan akan pilihan merupakan kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Di sini siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka coba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan suka hal-hal baru yang menarik. Inilah contoh murid yang memiliki rasa kebebasan yang tinggi pada jiwa mereka. Kemudian kesenangan. Kesenangan ini merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Siswa yang dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dia lakukan, konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau bergurau. Ini juga sering terjadi pada anak-anak didik kita ya. Mereka ini adalah sifat-sifat anak yang mempunyai kesenangan tersendiri. Kemudian kita lanjut yang keempat. Sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya tanyakan di sini, pernahkah ibu-ibu menghukum seorang anak? Dulu pernah ya, sekarang tidak pernah lagi. Kenapa Bu? Karena belum ada ilmu baru ya. Karena di filosofi Ki Hajar Dewantara apa? Guru menuntun, bukan untuk menuntun. Kita harus berpihak kepada murid. Kadang-kadang hukuman ini kita lakukan untuk anak tidak sengaja. Misalnya dia tidak membuat PR, kita kan tidak sengaja melakukan, tidak terencana melakukan hukuman kepada mereka. Kita hukum dia, kita suruh lari lapangan, keliling lapangan 2 kali. Ini kan hukuman-hukuman yang kecil Bu ya. Kemudian dia datang terlambat ke sekolah. Seperti kita tadi ada melakukan upacara Bu ya. Siswa-siswa kita sering datang terlambat. Kita hukum mereka dengan cara hukuman kecil. Kita menyuruh mereka untuk memetik sampah supaya lingkungan sekolah kita ini bersih. Berarti kan di pikiran kita itu hukuman yang positif bukan? Tapi itu salah Bu. Karena sekarang hukuman tidak boleh. Yang namanya hukuman tidak ada yang positif. Hukuman tetap hukuman. Bisa dimengerti Ibu? Ini saya sedikit berbagi pengalaman Bu ya. Kalau misalnya saya salah nanti bisa dikoreksi. Bisa dikasih masukan. Kemudian yang kedua ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya tanyakan lagi juga kepada Ibu, pernahkah Ibu memberikan penghargaan kepada anak didik Ibu? Pernah ya? Contohnya apa? Apa Bu Nurma? Berupa benda hadiah ya? Itu tidak boleh kita lakukan juga. Karena anak-anak kita memberikan imbalan hadiah atau penghargaan kepada mereka yang berupa sesuatu benda, ini anak-anak nanti akan seterusnya berharap kepada kita.
Berarti dia melakukan sesuatu itu tidak dari hati dia. Dia menginginkan satu imbalan, berarti menginginkan penghargaan dari gurunya. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang poin nomor 3 ini sudah termasuk ke dalam budaya positif, Bapak Ibu. Karena dia telah menghargai dirinya sendiri dan mendapatkan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Poin 1 sama 2 ini termasuk motivasi eksternal ya, motivasi dari luar. Kemudian yang poin 3 ini termasuk motivasi internal, motivasi dari dalam diri. Yang kelima di sini ada posisi kontrol seorang guru. Di sini bisa kita lihat ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama penghukum, yang kedua teman, yang ketiga pembuat merasa bersalah, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Di sini nanti akan kita bahas. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik dan berat. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah mereka memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih mendengarkan murid-murid lebih dalam lagi. Guru menerapkan posisi hukum ini biasanya berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu nanti. Kita melakukannya dengan nada suara yang tinggi, gerak tubuh kita, mata melotot, dan kita tunjuk-tunjuk seorang anak. Jadi kita ini termasuk seorang pendidik yang penghukum ya Bu ya, karena kita telah memarahi seorang anak. Kemudian ada lagi terlambat datang lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kita bentak mereka dengan mata yang melotot. Ini juga tidak baik terjadi pada kita seorang pendidik. Kemudian yang kedua ada teman. Dalam posisi ini guru tidak menyakiti murid ya. Guru akan menjadikan anak ini sebagai anaknya sendiri ataupun teman. Dia rangkul, dia sayang. Mungkin guru pernah lihat di lokal atau di kelas guru-guru yang lain melakukan hal tersebut. Karena kita berhadapan sama murid-murid ini bukan seperti musuh ya. Kita menganggap dia sebagai teman. Nah, biasanya kita selalu bercanda atau bergurau sama mereka. Seperti kata-kata guru ini, ayo bantulah demi ibu nak. Kemudian, ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Ibu guru ataupun kita seorang pendidik menjadikan peserta didik ini sebagai teman melakukan nada suara ramah, akrab dan bercanda, merapat dan merangkul murid. Ini adalah ciri-ciri seorang pendidik yang menjadikan murid sebagai teman. Kemudian membuat merasa bersalah. Nah, coba ibu-ibu lihat di sini, di posisi membuat merasa bersalah ini sering juga terjadi kepada diri kita dan anak-anak ya. Contoh kata-kata guru di posisi ini misalnya, ibu sangat kecewa dengan kamu nak. Kemudian berapa kali ibu harus memberitahu kamu. Di sini posisi merasa bersalah di sini adalah penilaian guru terhadap diri siswa. Dia akan merasa dia sedih dan merasa dia tidak berharga. Dia telah mengecewakan orang-orang yang dia sayang karena pada diri dia sendiri dia telah melakukan sebuah kesalahan. Kalau di sekolah kan dia mengecewakan seorang guru ya. Kalau di rumah orang tua. Kemudian di sini yang keempat ada pemantau. Nah, bisa dikatakan pemantau ini kita mengawasi. Kita kan sering mengawasi anak di kelas ataupun di lingkungan sekolah kita ini ya. Guru yang mengawasi anak. Kalau guru siapa Bu yang
dipantau seorang guru ini yang diawasi sama siapa? Kepala sekolah. Kepala sekolah dan pengawas. Benar sekali Ibu Nurashima. Kita seorang guru dipantau oleh seorang pengawas. Begitu juga kita seorang pendidik selalu memantau dan mengawasi seorang anak. Apakah mereka melakukan kesalahan atau hal-hal yang tidak kita inginkan, supaya kita tahu dan tidak ingin terjadi kepada anak-anak hal-hal yang misalnya sekarang kan lagi viral apa Buras? Seperti yang Buras sering lakukan di kelas Buras. Bullying ya? Apa itu bullying? Mengejek teman. Bullying itu hal yang mengejek, mencela. Mungkin Buras bisa melakukan speaking Buras karena bisa. Coba Buras ke depan lihat Ibu memandu guru-guru untuk melakukan speakingnya. Nanti ibu bisa melakukan di kelas, bahwasanya anak-anak ini akan tahu bahwa pertengkaran itu tidak baik. Bisa bangun Bu? Ayo ibu-ibu, kita sama-sama menyanyikan lagu anti bullying ya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Kebu anti bullying, jangan suka menghakimi, jangan suka caci maki, jangan suka. Terima kasih kepada Ibu Rosdiana. Yang kelima di sini ada manajer ya. Posisi kontrol yang kelima manajer. Di sini merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Ini biasanya seorang guru atau manajer sering mengucapkan kepada anak-anak, misalnya apa yang kita yakini, kita kembali lagi ke keyakinan kelas. Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Dia seorang manajer ini mengeluarkan suara yang tulus kepada peserta didiknya ya. Seorang manajer di sini tidak mengatur perilaku siswanya, tetapi dia seorang manajer ini membimbing muridnya agar kesalahan yang dilakukan oleh muridnya tadi dapat diperbaiki. Jadi di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaliknya seorang guru menggunakan posisi kontrol manajer. Karena guru bisa berdiskusi dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi apa yang ada pada diri kita? Posisi yang kelima tadi yaitu posisi manajer ya Bu ya. Posisi manajer ini mengacu pada penerapan segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi diri sendiri sehingga tercipta identitas
positif berhasil pada diri anak. Nanti bisa ibu lihat bagaimana posisi seorang manajer itu di penyelesaian segitiga restitusi. Coba di sini untuk lebih jelasnya lagi, mungkin paparan dari saya tadi dari kelima posisi kontrol yang telah saya sampaikan, bisa saja ibu-ibu kurang memahaminya, akan saya lebih pahaminya lagi, memberi penguatan lagi supaya ibu-ibu dapat mendalami kelima posisi kontrol tersebut. Sekarang coba kita menonton Bu ya. Sekarang ibu pahami di mana letak pendukung, manajer, kemudian pokoknya yang kelima posisi kontrol tadi. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Ini posisi pendukung ya Bu. Terlambat ya. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Suaranya Kamu apa lagi? kasar kan? Mata melotot dan ada gerak tubuh bahasa tubuh dari seorang pendidik. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Yang melakukan sebuah suku harus ke rumahan. basket Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kemudian yang kedua ada posisi pembuat merasa bersalah. Coba ibu pahami ya. Coba dipahami dengan baik video ini. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Coba lihat posisi posisi Sekarang ibu harus tulis apa ini? Dia Absen. merasa bersalah. Ibu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Kemudian posisi teman. Coba ibu perhatikan ya videonya. Nanti kita seorang pemimpin ini berada di posisi yang mana? Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini Nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Itu adalah posisi guru menjadikan murid sebagai teman. Kamu ini ada-ada saja. Kemudian posisi
pantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang kelima, posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu. Coba Ibu Saya perhatikan dengan terlambat. baik ya, seorang posisi manajer ini bagaimana? Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu. Saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Tadi kan ibu-ibu sudah menonton video yang saya tampilkan. Itu adalah posisi 5 kontrol guru. Kalau menurut ibu-ibu, setelah ibu-ibu menonton video tadi yang saya tayangkan, posisi kita ini berada di posisi yang mana? Yang kelima, Bu. Yang kelima itu posisi apa Ibu Rasima? Manajer. Manajer. Karena seorang manajer itu Itu sangat tepat kalau kita seorang guru, karena di sana mereka itu sudah tahu kesalahannya sendiri, kemudian juga sudah tahu apa yang sudah dilanggarnya, dan mereka akan mencari bagaimana solusi solusi dia sendiri setelah berbuat salah. ya, itulah posisi manajer yang harus kita kembangkan pada diri kita seorang peserta didik. Sudah Ibu paham Bu apa yang telah saya sampaikan dan saya paparkan tadi, ataupun video yang telah saya tampilkan tadi? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Sekarang yang keenam, keyakinan kelas. Nah, kita sekarang tadi sudah kita jelaskan juga sedikit apa itu keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Siapa Bu yang membuat keyakinan kelas? Murid membuatnya bersama guru. Ini adalah ada keenam bagaimana cara kita menerapkan keyakinan ya. Keyakinan ini bersifat lebih abstrak pada peraturan. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal
yang dibuat dalam bentuk kalimat positif seperti yang Bu Rizka katakan tadi. Dari kalimat pasif menjadi kalimat positif. Kemudian yang ketiga, keyakinan tidak dibuat dengan jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Kita tidak membuat keyakinan banyak-banyak bersama murid. Kita membuat keyakinan kelas misalnya ada 6, 5 yang mudah diingat dan dijalankan sama mereka. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungannya. Setelah mereka membuat tadi, mereka dapat menerapkannya di kelas. Kemudian yang kelima, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatannya dengan surat pendapat. Anak-anak dan guru bersama-sama berkolaborasi ya, artinya bekerja sama atas apa yang akan mereka sepakati bersama, apa keyakinan apa yang akan mereka lakukan di kelas mereka. Kemudian yang keenam, bersedia meninjau kembali dalam waktu ke waktu. Jika mereka melakukan kesalahan, mereka dapat meninjaunya keyakinan apa yang telah mereka langgar. Tadi kita berbicara mengenai keyakinan. Keyakinan kelas ini dibuat oleh anak bersama guru. Kalau peraturan kelas siapa Bu yang buat atau peraturan sekolah? Tentunya kalau peraturan sekolah dibuat oleh sekolah ya, oleh kepala sekolah ya. Kalau peraturan kelas itu tentunya dibuat oleh guru. Kita seorang anak ini kalau misalnya guru membuat peraturan sekolah, datang tepat waktu sebelum 10 menit jam pelajaran berlangsung. Ini adalah peraturan sekolah yang diterapkan oleh sekolah, tidak bisa kita langgar. Artinya peraturan yang telah dibuat dan telah disetujui oleh kepala sekolah dan pihak sekolah. Kemudian ini ada yang seperti saya bilang tadi, kita membuat keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak Bu. Di sini saya mencoba, bukan ini aja ya, ini contoh. Saya membuat keyakinan kelas ini ada contoh. Di sini langsung saya ke kalimat positifnya saja. Kalau misalnya datang sekolah tepat waktu, sebelum kita melakukan ke kalimat positifnya apa Bu Rizka? Tidak datang terlambat ke sekolah. Kalau di dalam keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata tidak ya Bu Rizka ya, atau kata jangan ya. Berarti kita ubah lagi dari kalimat pasif menjadi kalimat positif. Dari tidak boleh datang ke sekolah terlambat, jadi datang ke sekolah tepat waktu. Ini nanti akan menimbulkan muncul nilai-nilai kebajikan ya. Datang sekolah tepat waktu, nilai kebajikannya apa? Disiplin ya, berarti dia bertanggung jawab ya. Kalau ini saya tidak mengutarakan lagi dari pasif ke positif ya. Saya langsung keyakinan kelas saja bisa ya. Nanti kalau ibu-ibu kurang memahaminya, boleh ibu-ibu belajar sama CGP Angkatan 8 ataupun kami akan merangkul atau membimbing ibu-ibu ya, bagaimana kita membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Kemudian yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini nilai kebajikannya apa? Religius. Kita harus taat pada aturan agama ya. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Apa nilai kebajikannya? Kebersihan. Yang keempat, belajar dengan sungguh-sungguh. Komitmen apa lagi Bu? Ketekunan ya. Bagaimana Bu Rizka? Ya. Kemudian yang kelima, memakai seragam sekolah sesuai dengan aturan. Nilai kebajikannya apa? Disiplin, pada bertanggung jawab. Dia seorang anak ini akan mentaati peraturan yang telah mereka sepakati. Kemudian yang keenam, bersikap jujur, saling menolong, menghormati dan
nilai kebajikannya yang muncul di sini? Kasih sayang. Ada lagi? Apa? Saling menghargai. Kalau kita buat nilai kebajikan di sini sopan santun, bisa nggak? Tidak. Saling menghormati. Bisa ya? Ini contoh dari keyakinan kelas yang saya buat. Ini adalah contoh. Mungkin nanti ibu-ibu bisa menerapkannya lebih lagi di kelas. Kemudian yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, di sini nanti kita dapat lihat seperti yang kita bicarakan tadi, di mana letak posisi manajer ya. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ini bisa dikatakan untuk mencari satu buah solusi untuk mencari sebuah kesalahan. Dari sebuah kesalahan anak jadi ada solusinya. Ya, mencari sebuah kesalahan anak, mencari solusinya dengan segitiga restitusi. Ya. Ini coba ibu lihat, ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Guru yang berperan sebagai manajer menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi seorang manajer menerapkan segitiga restitusi ini kepada anak-anak supaya dia tahu apa kesalahan yang dihadapi oleh anak-anak, dengan tujuan agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian yang pertama tadi kita berbicara mengenai menstabilkan identitas. Ini bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal ya, yang melakukan kesalahan. Ini ada 4 pertanyaan yang timbul di bagaimana cara menstabilkan identitas. Nanti dapat ibu lihat di video yang akan saya tayangkan kasus yang telah saya temui dari anak didik saya. Saya telah menerapkannya menggunakan segitiga restitusi ya. Ini adalah yang pertama, pertanyaan yang muncul. Berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Ini adalah pertanyaan yang timbul nanti di segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini juga proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid, lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan. Ya, akan alasan. Jadi pertanyaan yang muncul ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Maksudnya melakukan kesalahan yang dia lakukan. Kemudian padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini juga pertanyaan yang akan muncul pada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, segitiga restitusi menanyakan keyakinan. Nah, seperti yang Ibu Rizka katakan tadi, seorang manajer ini kembali lagi menanyakan keyakinan apa yang telah mereka anggap. Apa keyakinan kelas kita? Menanyakan kembali apa keyakinan kelasnya yang telah mereka sepakati bersama. Kemudian keyakinan apa yang telah mereka langgar. Seperti tadi, siswa datang terlambat, kita tanya kepada dia keyakinan apa yang telah dia langgar. Berarti disiplin. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kita tanyakan lagi kepada dia. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa kalau kita melakukan kesalahan? Selanjutnya, ini adalah contoh kasus ya
sekolah yang telah saya lakukan menggunakan segitiga restitusi. Coba bisa Ibu nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji berserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah Taala dibiarkannya. Salawat beriring salam, mari sama-sama yang bertemu bersama seperti yang kita lakukan di buku Dewan Tara serta Dewan Guru yang telah berhadir dan anak-anak kami yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau tahu tidak kenapa sampai kemari? Tidak ya. Nah, kau kan sering dilihat Senin, kau selalu datang terlambat. Dan ini juga mendapat bantuan dari guru pikir bahwa kau sering tidak mengikuti kegiatan upacara setiap kali Senin. Nah, seingat kau berapa kali kau tidak mengikuti upacara bendera? Menurut Bocor itu merupakan suatu kesalahan tidak nak? Baik, berbuat kesalahan itu manusiawi ya nak ya. Tiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa mengatasinya dan belajar dari kesalahan dan berusaha supaya memperbaikinya. Setuju nak? Bocor kita sekarang sama-sama mengambil solusi ya nak ya. Bocor sering datang terlambat dengan alasan apa nak? Karena saya sering berjalan dulu sambil menanti di kelas dulu. Bocor tahu tidak keyakinan itu apa yang telah Bocor langgar? Tidak Bu. Kalau datang terlambat ke sekolah itu termasuk keyakinan di kelas kita nggak? Tidak Bu. Menurut Bocor keyakinan apa yang sudah Bocor langgar? Disiplin. Sekarang ibu tanya, disiplin itu penting tidak untuk Bocor? Penting Bu, karena dengan disiplin membuat saya ke sekolah tetap rajin Bu. Betul sekali, menghargai waktu itu sangat penting ya nak, dan bermanfaat bagi kita, dan kita harus menghargai orang lain. Pekerjaan apapun yang kita lakukan juga kita harus menghargainya. Ya Bu, saya benar tidak sering datang terlambat ke sekolah. Saya mohon maaf Bu. Iya nak, sikap Bocor yang sudah mengakui kesalahannya itu merupakan dari sikap yang sangat baik ya. Saya akan menjadi berkata tidak Bu. Berkata lagi Bu, selamat lagi Bu. Nanti ibu akan memanggil orang tua Bocor, bersama-sama berdiskusi bagaimana caranya Bocor harus datang ke sekolah lebih awal dan selalu mengikuti kegiatan upacara bendera setiap hari Senin. Baik,
Nah, sekarang Rocket kembali ke kelas dan jangan main-main di luar kelas ini ya. Sama-sama. Ini adalah contoh segitiga restitusi yang telah saya lakukan bersama anak-anak yang melakukan kesalahan ya, terlambat datang sekolah, dia tidak mengikuti kegiatan upacara bendera setiap hari Senin. Baiklah, setelah kita menonton video dan saya memberikan materi dari apa yang ada pada budaya positif, mungkin dari rekan-rekan saya, dari ibu-ibu ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan. Siapa bagi ibu yang memberikan tanggapan, saya persilahkan. Mungkin dari Ibu Nurasima ingin memberi tanggapan tentang keyakinan kelas ataupun segitiga restitusi, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya Ibu Eka. Saya dari tadi sudah melihat dan mendengarkan hasil dari pemaparan Ibu Eka tentang budaya positif. Di sini sangat banyak ilmu dan masukan untuk kita kembangkan ke depan demi peningkatan sekolah kita ke depannya. Di sini saya memberi tanggapan tentang salah satu yang tadi sudah dipaparkan tentang keyakinan kelas mereka ya. Karena keyakinan kelas ini memang wajib kita buat untuk pertama sekali anak kita akan ada satu solusi tentang hidup mereka akan lebih mandiri, kemudian akan ada tanggung jawab di sana apabila mereka melakukan kesalahan. Nah, dengan adanya keyakinan kelas yang telah kita buat di sana, anak-anak akan lebih teringat apabila dia melakukan kesalahan, ini apa risikonya. Karena sebelum pembelajaran dulu pada semester pertama atau semester kedua, itu pasti kita ada kesepakatan. Kita buat dulu peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, dan muncullah di sana satu nilai dari keyakinan kelas itu, yaitu nilai kebajikan. Nah, dengan kita buat satu keyakinan kelas, tentunya ada kesepakatan ikatan batin antara guru dan murid. Itu yang pertama, dan anak-anak akan merasa lebih mandiri. Kemudian akan adanya hasil tanggung jawab. Begitu Pak Eka. Itu aja Pak Eka. Terima kasih kepada Ibu Nur Asimah. Mungkin ada yang memberi tanggapan yang lain? Bu Mara? Oh, Bu Nurma. Baik, terima kasih untuk Bu Eka. Tadi saya sempat mendengar pemaparan dari Bu Eka tentang posisi kontrol tadi. Jadi sedikit dari saya merasa adanya pengetahuan baru tentang yang diterapkan, yaitu pada posisi yang kelima yaitu posisi manajer. Baik, di sana mungkin anak-anak setelah mendapatkan masalah, mereka yang menyelesaikannya dengan menanyakan keyakinan kelas yang mana yang telah mereka langgar. Mungkin pada posisi ini guru mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan murid, serta memberikan motivasi kepada siswa, sehingga siswa tersebut bisa mendapatkan atau mempertanggungjawabkan semua perilaku yang telah diterapkan. Begitu saja Bu Eka. Terima kasih.
Terima kasih kepada Ibu Nurma yang telah memberikan tanggapan tentang posisi kontrol tadi Ibu Nurma ya. Ada yang lain ataupun ingin menambahkan lagi budaya-budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita. Oke, Bu Era. Terima kasih atas kesempatannya Bu Eka. Di sini kita berbicara tentang budaya positif ya. Budaya positif di sekolah itu tentunya harus ada kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan si murid. Kalau tidak ada kolaborasi tidak akan jalan. Di sini pembiasaan apa yang kita lakukan yang mengarah kebaikan itu artinya adalah budaya positif yang harus kita tanamkan dan berkelanjutan ya. Harus berkelanjutan supaya tertanam karakter yang ada pada anak apa yang biasanya dilakukan dengan setiap hari Senin. Tidak harus kita panggil setiap hari Senin dengan membaca selawat di setiap hari Selasa. Ayo ke depan kantor harus membaca selawat. Tetapi dengan pembiasaan yang kecil yang kita lakukan, anak-anak akan terbiasa tanpa kita hari Selasa baca ini, hari Rabu kita baca ini. Itu artinya budaya positif yang dari hal kecil kita lakukan menjadi sebuah karakter yang terbentuk pada anak didik kita ke depannya. Mudah-mudahan dengan gerakan yang kecil kita bisa menciptakan budaya yang besar di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ibu Era. Sekarang saya tidak akan memperpanjang lagi, langsung saja kita ambil kesimpulan ya Bu ya. Bahwa penerapan budaya positif di sekolah tidak lepas dari peran kita seorang guru. Kita menerapkan budaya positif di sekolah ini tentunya kita harus berkolaborasi bersama kepala sekolah, bersama guru dan murid, karena dengan tidak adanya kita berkolaborasi mungkin budaya positif di sekolah kita tidak akan berjalan ya Bu ya. Insya Allah dengan paparan yang sudah saya lakukan, saya paparkan tadi, mudah-mudahan sekolah kita ini menjadi sekolah yang terampil, sekolah yang unggul, dan sekolah yang dicintai oleh masyarakat. Kita menerapkan budaya positif untuk anak-anak ini supaya anak-anak ini lebih maju ke depannya. Kemudian di sini budaya positif di sekolah kita ini adalah salah satu perwujudan dari visi guru. Karena visi guru tersebut harus mengandung nilai-nilai kebajikan dengan tujuan dijabarkan pada karakter profil pelajar Pancasila. Apalagi sekarang kita kan kurikulum merdeka ya Bu ya. Tentunya pada jati diri kita dan anak-anak didik kita di dalam budaya positif ini kita harus terapkan 6 profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyediakan tempat kepada saya dan memberikan fasilitas yang cukup kepada saya untuk saya paparkan diseminasi pada hari ini. Saya berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan saya juga berterima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah memberikan motivasi kepada saya. Dengan ibu memberikan motivasi kepada saya, mungkin saya akan berubah nantinya. Saya akan menjadi yang terbaik dan akan membuat sekolah ataupun menjalankan budaya-budaya positif di sekolah kita ini dan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, nanti kita akan membacakan surat Al-Fatihah. Saya meminta ibu-ibu untuk bangun semua. Bangun semua ya, saya akan melakukan speaking seperti yang saya lakukan pada anak-anak saya. Dan mungkin ibu-ibu juga pernah melakukannya. Karena kita guru SD Bu ya, kita juga seperti anak-anak. Ibu-ibu mengikuti saya ya. Kita akhiri nanti dengan membaca surat Al-Fatihah untuk menutup acara kita ini.
3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap berdoa. Tak-tak, tangan diputar, gulung-gulung, tangan digulung. Ulang melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi 2 jari jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, gabung menjadi 4. Jangan kamera cepat. 3 jari kanan, 3 jari kiri, gabung menjadi 6 jari menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, gabung menjadi 8 jari telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, gabung menjadi 10. Lalu siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada ibu-ibu saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati lebih ban imbon si jua dalam jantung rihon kegatan. Oh sampai pajan kesayang rindu nyolon pendam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulina SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 10 Dewantara. Pertama, kami ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga atas izinnya salah satu guru kita di SD Negeri 10 Dewantara yaitu Bu Eka Afriani SPD mendapatkan kesempatan untuk menjadi calon guru penggerak pada angkatan ke-9. Besar harapan kami semoga Bu Eka Afriani dapat mengikuti program calon guru penggerak dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhir kegiatan sesuai dengan harapan kita bersama. Saya selaku kepala sekolah sangat mendukung dan berharap semoga sebagai calon guru penggerak Bu Eka Afriani SPD dapat menjadi imbas dan umpan balik yang positif bagi guru-guru yang ada di SD Negeri 10 Dewantara. Dan saya sangat berharap pada apa yang didapatkan di program guru penggerak bisa diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari sehingga dapat membawa perubahan yang positif terhadap siswa maupun guru yang ada di SD Negeri 10 Dewantara secara konsisten dan terus-menerus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tetap semangat Bu Eka Afriani SPD, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferizal, salah satu guru di SD Negeri 10 Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan sekaligus kesan kepada rekan sejawat kami, yaitu Saudari Eka Afriani SPD yang pada saat ini sedang mengikuti calon guru penggerak pada angkatan ke-9
yang berasal dari Kabupaten Aceh Utara. Kami sangat terinspirasi tentang pentingnya budaya positif yang sudah diimplementasikan oleh CGP ini. Kami sangat terinspirasi tentang pentingnya budaya positif, yaitu meningkatkan motivasi dengan murid dengan melakukan disiplin positif serta segitiga restitusi dalam menangani masalah murid. Tentunya sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati antara murid dan guru tersebut, ya, antara guru tersebut. Saya berharap semoga budaya positif berjalan dengan efektif dan dapat menumbuhkan kesadaran terhadap diri anak itu sendiri. Pesan saya, terima kasih untuk Ibu Eka, teruslah semangat, semoga sehat selalu, dan semoga sukses dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak pada angkatan ke-9 ini. Terima kasih, lebih dan kurang kami mohon maaf, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.